Entah kenapa untuk prepare hari ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan podcast sebelumnya ya. Jadi hari ini sangat luar biasa kehadiran dari orang-orang penting lanjutan dari PMM kemarin yang sudah kita bahas bersama dengan Bu Shirley. Hari ini kehadiran 2 MN. Nanti kepanjangannya kita bahas di belakang ya. Kita bumper dulu. Jadi di studio Placenta bulan November nih tayang ya, bulan November sudah hadir 2 dosen MN, dosen modul Nusantara Stikes Binusantara Bali. Ada Bu Yogi. Salah, hampir ketukar. Ada Bu Yogi dan ada Bu Dayu. Selamat datang. Harus seru di awal. Ya. Kelihatan kan seberapa serunya PMM di Stikes Binusantara Bali dari dosen MN ya. Pastinya. Sudah terlihat. Tapi ada plesetannya dosen MN itu ya. Nusantara. Itu orang dalam Khusus aja yang di Bina Usada aja ya. Iya, khusus. Iya. Jadi Panggilan kemarin saya. sudah cerita sama Bu Shirley tentang kegiatan PMM di Stikes Binusantara Bali secara global. Tetapi kita perlu tahu supaya lebih dalam lagi apa saja sebenarnya yang include di dalam kegiatan PMM 3 Angkatan 3 nih di Stikes Binusantara Bali. Terutama dari kedua dosen MN ini, dosen modul Nusantara yang sudah lolos dari seleksi yang sebelumnya sudah ada juga ya. Iya, seleksi pusat. Seleksi dari pusat ya. Oke. Boleh cerita dulu dari ikut apa? Dari ketuanya dulu nih. Nih Oh, ada ketua ketuanya? dosen dia. Oh, ada ketua dosennya. Dari perencanaan dulu. Iya, Perencanaan dulu. Ada perencanaan ya. Oke. Nah, proses perencanaan kemarin itu Bu Shirley langsung nyari tim nih gitu. Nyari tim beberapa orang dari kita tuh ya beberapanya tuh udah ikut minor gitu kan. Jadi kayak apa ya? Intinya dosennya pada sibuk sih waktu itu ya. Jadi bingung. And then waktu itu Rencananya buka 4 kelas. 4 ini kan kalau nggak salah. 4 kelas. 4 100, kelompok. menerima Karena 100. Iya, betul, calonnya tuh ada 4. Calon dosennya ada 4. Karena kita rencananya open sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Jadi ada Berarti 4 dosen yang dari diseleksi. awal itu udah nyiapin untuk menerima 100 peserta. Iya, jadi ini apa namanya 4 2 kelas. Iya kan? Ada 4 dosen MN yang akan diseleksi gitu. Kira-kira lolos berapa? Lolosnya berapa? Dan memang kebutuhannya minimal harus ada dosen cadangan. Oh, Jadi kita berempat itu ikut kursusnya. Ikut kursusnya Berempat? terus berempat. Oke. Berempat ikut kursusnya terus kita buat kerangka logis. Apa itu kerangka logis? Kerangka logis itu model silabus. Oh iya, apa saja RPS. kajian di dalam Betul, modul RPS untuk modul Nusantara. Nusantara. Iya, Khusus mata untuk 4 kuliah SKS modul modul Nusantara Nusantara itu ini. Oke. Dan kebetulan kebutuhannya adalah harus minimal PT punya 1 kerangka logis dulu supaya bisa upload. Jadi ya udah saya coba buat kerangka logisnya dan kita itu ngerumusin biar khusus ke kesehatan karena kita adalah PT penerimanya kesehatan, keperawatan gitu. Jadi biar nyambung sama kita tuh kesehatan tuh di mana dan harus bermuara dari 4 submodul. Apa aja tuh? Kebinekaan, kebinekaan, refleksi, inspiratif, dan kontribusi sosial. Oke. Gitu. Berarti panduannya ada 4 poin itu yang Yes. jadi nanti isian di dalam modul Nusantara. Ya, Iya. dan ada 16 kegiatan 16 kegiatan total. sama seperti kita mata kuliah biasa. Mata kuliah biasa. Iya, Oh, jadi ada 16 kali oke. pertemuan di modul Nusantara juga ada 16 kali pertemuan. UTS UAS? UTS UAS. UTS Ujian UAS itu nggak ada? Enggak. Penilaiannya ada indikator sendiri yang Iya. sudah kita susun. Oke, berbeda lagi cara penilaian Berbeda. untuk di mata kuliah itu. Betul, gitu. Terus di kursus itu berapa lama kemarin? Kursusnya online, jadi tergantung kita nih. Iya, ada durasi waktu lah yang dikasih ya sampai tahap seleksi. Oke. Gitu. Ada termin waktunya. Ada termin waktunya. Terus nanti tinggal mengikuti pertemuan-pertemuannya di Iya. LMS. LMS ya bentuknya kemarin berarti ya? Online aja gitu, buka program Iya, terus iya. kita baca Iya. sendiri, Iya. ikut Betul. Itu dia. Iya, Iya, ikut itu. ya itu dia. Itu maksudnya. LMS ya maksudnya ya. Iya, betul. Oh, gitu. Ada penilaian kah untuk dosen modul Nusantara pada kursus Di itu? kursus itu sebenarnya ada pretest post test, ada pretest post test, terus setelah mengikuti kursus itu dapat sertifikatnya. Cuma ada seleksi dari Kemdikbud
di PMM-nya gitu. Jadi itu kan kita sudah tersertifikasi nih, punya sertifikat dosen modul Nusantara. Sekarang kita ikut seleksinya di laman PMM-nya. Gitu. Jadi kayak seleksi kemarin dosen kampus mengajar, kayak gitu ya? itu ada seleksinya dosen modul Nusantara. Hampir ya. Berarti kalau kemarin kan 2 ibu-ibu ini ikut di kampus mengajar, berarti tahun ibu-ibu mohon maaf ya. mak-mak. Ya angkatan kelima kemarin KM Angkatan kelima kan. Berarti nggak boleh ikut di Yes, exactly. Nggak boleh. Tidak boleh mendua. Nggak boleh mendua, Oke, ya. hanya ikut di modul Nggak boleh Nusantara. maruk. Oh iya, berarti seleksinya menyesuaikan dengan aturan yang dari pusat. Yes. Lalu seleksinya berdasarkan apa aja tuh kira-kira kemarin? Jadi ada tes yang kita memang mengisi seperti ini kampus Merdeka, cuma tentang kebinekaan namanya. Namanya tes kebinekaan. Jadi kayak wawasan kita tentang Nusantara itu seperti apa, tentang toleransi. Iya, paradigma gitu. kita tentang toleransi itu seperti apa gitu. Oke, benar, supaya nanti bisa mengarahkan ke mahasiswa-mahasiswanya ya. Betul. Supaya toleran dan bisa. Iya benar. Betul. Karena memang itu yang jadi dasarnya sebenarnya modul Nusantara adalah untuk mengurangi intoleransi sehingga mereka bisa meningkatkan toleransi keberagaman itu. Makanya namanya modul Nusantara. Oke. Kalau dosen modul Nusantara juga siap untuk membantu mahasiswa yang mengalami problem-problem selama berada di sini juga berarti ya. Exactly, yes. Oh, iya. Karena kita harus bisa meredam konflik. Gitu. Jadi ada salah satu materi di modul Nusantara itu bagaimana caranya memupuk toleransi, terus perdamaian dan konflik antar agama. Oke, nah itu kan mereka nih dari berbagai wilayah di Indonesia. Iya. Senyumnya nggak usah gitu. Jadi salah ya. Kenapa Senyumannya langsung gimana buyar ya Pak? Buyar. Glowingnya kelihatannya. Baperannya agak gini ya kalau saya tatap gitu. Iya, agak susah. Ini kan mereka dari berbagai wilayah di Indonesia. Tentu budaya yang mereka selama di tempat asalnya akan berbeda ya dengan yang ada di Bali. Dan mereka juga bertemu dari budaya-budaya teman-teman lainnya. Bagaimana dari yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk mengatasi istilah shock culture-nya mereka? Apa aja yang mungkin sudah dilakukan, sudah terjadi? Pertama, waktu mereka datang ya, mereka berasal dari berbagai wilayah itu, benar, salah satunya dari segi bahasa ya, kemudian pemikiran, terus style dan yang lainnya kan berbeda-beda ya. Jadi kita coba fasilitasi pertama nih biar nggak shock culture. Jadi kita adakan pertemuan dulu di hari pertama sebelum mereka diterima nih sama kampus. Jadi kita ketemu dulu sama timnya kita nih di tim PMM. Kan nggak cuma dosennya doang ya, kita punya tim di sini yang solid banget, yang kita kenalan dulu sama mereka. Terus mereka saling kenalan juga berasal dari mana gitu. Terus itu sih yang kita lakukan untuk meredam shock culture, sama kita memperkenalkan terutama di kalian tuh lagi di mana gitu kan. Ini Bali dan ini memang tempat pertama kali mereka ke Bali gitu. Jadi mereka belum pernah ke Bali. Jadi ya mereka sih awalnya bilang enak banget, impian mereka gitu bisa ada di Bali. Semua orang mengimpikan ke Bali. Iya kan? Benar. Jadi kayak mimpi katanya, ternyata mereka bisa kesini gratis pula gitu kan. Karena mereka dapat pemerintah pula. Iya gitu. Benar gitu. Ya itu sih yang kita untuk mengurangi shock culture mereka ya, karena mereka kan vibes-nya pasti beda, yang dari Aceh gitu, dari Padang itu kan beda banget Sulawesi gitu. Lagi. Iya makanya. Betul. Jadi itu yang kita coba kasih ke mereka supaya mereka nggak shock gitu. Itu sih yang kita coba lakukan gitu. Kemudian ya seiring perjalanan, lama-kelamaan kan mereka ada di kos bareng gitu ya, budaya ya. Jadi mereka saling mengenal dengan budaya mereka masing-masing gitu. Terus ya ada peran ketua kelas juga, kepala suku juga ya. Ketua kelas ada, ketua kelas ada, kepala suku juga ada gitu, yang ya jadi kayak fasilitator kita ya, budaya ya, untuk jadi mediator juga. Kita. Iya, kalau ada permasalahan atau apa, sehingga kita dosen MN ini sekaligus jadi pembimbing akademik juga nih. Tempatnya jadi PA. Jadi ada 42 mahasiswa dari seluruh Nusantara masuk ke kita. 42 mahasiswa itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok. Kelompok satunya Praja Manggala,
kelompok duanya Widya Mandala. gitu. Itu ada maknanya loh. Iya, kita ntar masuk ke sana karena Bu Sherly kemarin saya tanyain, Bu Sherly agak kebingungan jelas. Iya, Itu kan kita belum ranahnya di iya, dosennya ya. benar. Oke. Itu kita semalam suntuk ya. Iya. Aduh namanya apa ya Iya, gitu. betul. Biar berkesan dan bermakna Karena gitu. kita tuh prepare banget sih untuk MN ini. Kita sampai buatkan mereka buku saku. Iya benar. Jadi itu nggak wajib ya, hanya kerangka logis yang diminta oleh Kemdikbud. Kemdikbud, nah. Terus tapi kita ngasih merekanya buku saku supaya mereka nggak bingung gitu. Terus kita juga mendesain MN ini supaya menjadi petualangannya mereka di Bali gitu. Oke, jadi kayak panduannya ada Iya, di sini petanya. petanya ya. Petanya. Oh, habis ini checklist di sini. Iya, apa sih kebinekaan yang akan mereka lakuin? Apa sih refleksinya gitu? Terus inspirasi. Jadi mereka ada bayangan gitu. Iya. Oh, sekian yang saya akan lalui gitu. Jadi nggak benar-benar kosongan ya gitu ya budaya gitu. Tapi sebenarnya itu nggak diwajibkan sama Enggak Putri ya? sama sekali. Enggak. Itu adalah salah satu inovasi kita. Asik, wih. Dan kenang-kenangan sih sebenarnya ya. Iya, Atas iya dulu. sih ya, benar. Bener, kenang-kenangan yang mereka bisa bawa pulang. Oh, di sini gitu. Bahkan kita suruh nanti isi foto ya, Iya, isi gitu. foto, Biar isi catatan. gitu. Biar kalian inget nih, kalian ke Bali tuh ikut MN. Ikut PMM kegiatannya apa aja. Yes. Oke, terus kita masuk dulu ke isian di modul Nusantaranya. Semua kenapa gitu nyeleng-nyelengin? Nyari angle. Biar enak lihat ya peratnya gitu. Biar gak Enak silau. ya, ada monitornya di sana jadi tahu ya. Saya nggak bisa lihat di sana. Jadi kegiatannya kan ada kebinekaan, terus inspiratif, lalu refleksi dan kontribusi sosial. Yang pertama dari kebinekaan. Ini ada berapa kebinekaan? Ada ketentuannya? Pertemuannya berapa kali untuk kebinekaan? Ada. Ada. Berarti ada istilahnya apa? Kerangkanya juga dari pemerintah menyiapkan berapa kali kebinekaan. Ya, itu wajib. Isiannya kebinekaan tuh ngapain? Kebinekaan itu ada 8 ya. Iya. Iya, 8 Ada 8. kebinekaan, 5 refleksi, 2 inspirasi, 2 1 kontribusi sosial. Satu kontribusi sosial. Ya, kontribusi sosial itu adalah muaranya gitu kayak Akhir dari petualangan mereka itu mereka harus memberikan kontribusi gitu ke untuk masyarakat. Ke masyarakat. yang ada di Iya. Bali gitu. Oke. Jadi setelah mereka bertualang, mereka harus menuangkan petualangan mereka yang berdampak untuk sosial masyarakat di mana mereka ditugaskan. Mereka sebenarnya kan bertugas ya. Sebenarnya kan ini dapat tugas nih dari negara. Misi perdamaian sebenarnya mereka ini. Kalian ini adalah mahasiswa merdeka yang kami tugaskan gitu dari Kemendikbud untuk kalian meningkatkan toleransi Oh, gitu. iya, Jadi menyebarkan kayak toleransi. gitu. Iya. Misi besarnya itu Misi sebenarnya. besarnya Misi besarnya itu sebenarnya. Jadi nggak cuma sekedar mereka jalan-jalan ya gitu, tapi ya Itu bonus lah ya. Iya bonus, Itu bonus. benar. Melalui sambil melajah ya istilahnya. Ke Bali pulang. Kebinekaan gitu. itu isinya mereka akan belajar tentang beragam, namanya juga bineka ya. Kebinekaan tuh kayak beragam budaya yang ada di Bali. Dan di sanalah sebenarnya mereka akan mempelajari toleransi tadi, memupuk rasa toleransi tadi gitu. Sama nggak sama budaya saya? Oke. Nanti itu dituangkan ke dalam bentuk refleksi. Refleksi, oke. Gitu. Berarti ilmu yang mereka dapatkan di kebinekaan mereka Iya. refleksikan di pertemuan untuk refleksi. Iya benar. Jadi kayak gimana ya? Mereka tuh mungkin contoh ya kemarin ya Pak Pratnya ya, kebinekaan tuh mereka mempelajari bikin loloh, terus boreh. Ternyata jadi mereka kayak terbuka, oh ternyata di Bali itu ada seperti ini loh. Terus setelah mereka refleksi, ternyata di daerah saya juga ada. Tapi karena sumber daya alamnya berbeda ya mungkin gitu. Kalau di sana mungkin nggak ada rempah-rempah yang kayak di Bali borehnya, jadi sana tuh pakainya yang lain. Tapi juga punya khasiat gitu. Ya, oke. Gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya untuk lihat toleransinya bahwa nggak cuma tentang aku aja loh yang punya ini, ternyata iya. Nusantara itu seluas ini itu. gitu. Jadi Sekaya melihat itu ya. iya benar. Itu sih sebenarnya juga. Iya, dan kembali kan kita menekankannya ke kesehatan gitu. Makanya kebinekaan kita itu semuanya masuknya adalah ke outcome kesehatan gitu. Jadi dari kebinekaan 1 sampai dengan kebinekaan 8. Kita relate kan ya. Iya, kebinekaan 1 kemarin beda-beda nih kita nih. Oh iya. Ini kan sudah masuk ke minggu ke-8 nih. Iya, minggu Iya, ke-8. minggu ke-8. Dari itu boleh diceritakan dulu minggu ke-8 apa aja yang sudah dilakukan.
Jadi Dari mana intinya dulu? kedua kelompok ini sebenarnya sama ya, Iya. petualangannya stepnya Jadwalnya sama, aja cuma yang beda. jadwalnya aja yang berbeda gitu. Jadi kedua kelompok ini nggak ada yang berbeda, jadi mereka tetap dapat paparan. Iya betul, tujuannya sama gitu. Jadi semuanya sama. Apa yang mereka dapatkan itu pengennya kita sama gitu. Hanya jadwalnya aja yang beda. Oke, gitu. bertukar di jadwal aja. Tahap-tahapnya aja beda Oke. gitu. Kebinekaan 1 kemarin adalah Ke penglipuran pelipuran buat loloh buat cemcem. loloh. Kebinekaan 2 itu buat boreh dan lengis tandusan. Boreh Itu tandusan. kita praktek ke sebuah desa di Gianyar, Desa Madangan. Ini sama dengan Terus yang ketiga, kebinekaan 3 praktik tari Bali. Praktik tari Bali itu kan nggak cuma budaya kita, Budaya, nggak ya, punya trik, tidak tapi hanya punya seni-seni, dampak, punya dampak punya ya. dampak positif untuk kesehatan. Iya. Karena dari kecil juga kita diajarin tari Bali gitu kan. Iya. Ternyata itu mempunyai efek untuk kesehatannya Iya, gitu. peningkatan Jadi itu kualitas dipelajarin juga sama mereka. Iya benar. Dan di sana juga mereka akan kayak compare di refleksinya, ini tarinya ini nih kalau di budaya saya nih kayak gini gitu. Jadi seperti itu dituangkan dalam refleksinya. Itu cukup seru ya. Iya menurut benar, dia. refleksi. Jadi nih nari gini. Tapi ternyata kemarin setelah refleksi paling susah tetap tari Bali. Dan semua tari paling susah tari Bali, Bu gitu. Tapi mereka seneng gitu meskipun pada encok sih katanya. Setelah latihan pada encok ya. Habis latihan tari Bali tapi mereka excited. Terus kebinekaan selanjutnya itu yang 4 Terapi spiritual, Iya, melukat. traditional healing. Iya, traditional healing mereka dapat ke Pura Tirta Empul kemarin. Untuk ngelihat langsung gimana sih terapi spiritual traditional healingnya Di kita. sini tantangannya kita. Iya benar, salah satunya ya. Oke, tantangan terberat mungkin ya. Tantangan terberat karena kan Pura Tirta Empul, pura adalah tempat ibadah agama Hindu. Iya, identik dengan salah satu agama. Iya, mereka dari berbagai macam agama ya, gitu. Mereka tuh paling besar nih proporsinya, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu ya. Gitu. Jadi yang Hindu nggak ada, yang ada Hindunya tuh sobat binus kami, iya. mahasiswa sini, Iya. gitu. Terus itu kita ngajarin mereka traditional healing itu nggak cuma keyakinan ya, nggak cuma unsur Agama, keyakinan, nggak bukan, cuma unsur iya. agama, tapi lebih ke dampak kesehatannya nih. Iya kan, lebih ke jiwa lebih tenang, lebih bugar ngerasanya dan lain sebagainya. Jadi di sana tuh tantangannya. Oke. Ada yang mungkin punya pandangan yang berbeda, ada yang mungkin menjadi halangan, hambatan, bukan hal yang bertentangan bagi keyakinannya. Iya, ini saya punya cerita berkesan sih buat saya juga ya, paparatnya ya. Jadi waktu kita kayak persiapan gitu kan, mau ke Pura Tirta Empul, terus di situ kan kita tetap menghargai ya, karena kebudayaan percayaan kita kalau ke sana juga harus bersih ya, maksudnya kalau wanita tuh dilarang yang sedang menstruasi segala macam. Jadi waktu itu kita data terus ngasih info, dan kita nggak memaksa untuk semuanya itu mau melakukan ritual itu gitu loh, melukat ke ini. Kalau memang nggak berkenan ya nggak apa-apa, tapi yang kita inginkan adalah mereka tahu, oh ini loh ada budaya seperti ini di Bali gitu kan. Jadi waktu itu ada yang nggak mau gitu dengan alasan katanya nggak boleh ke tempat ibadah agama lain gitu. Jadi ya disitulah kita berusaha untuk membuka wawasan mereka, untuk membuka toleransinya lagi gitu. Jadi saat itu saya bilang, loh kan kalian sudah memilih di Bali, ya kan? Udah memilih di Bali, kegiatan modul Nusantara ini dilakukan di Bali, dan ini adalah pura 1000 pura yang tidak akan untuk kemungkinan kalian akan berkunjung dan untuk tahu kan, itu kan tujuannya gitu. Jadi coba iniin kembali gitu. Kalau menurut saya sangat sayang kalau kalian udah jauh-jauh ke Bali nggak mau untuk ikut di bagian dari kegiatan kebinekaan ini gitu. Iya. Dan kita kan nggak ngewajibin mereka ikut terjun langsung tuh enggak. Hanya mereka ke sana itu bisa observasi. Jadi benar, tahu pengalaman teman-temannya. Walaupun ngelihat aja itu nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah, hanya observasi. Sama kayak wisatawan asing, kan berbeda ya keyakinannya sama kita. Tapi mereka tetap excited ke pura-pura. Iya, justru itu menjadi ikonik Bali nggak? Iya kan, asal sesuai dengan kaidah, artinya mereka nggak lagi berhalangan. Gitu. Iya. Kita tidak memaksakan, tidak ada unsur memaksakan keyakinan di sini. Jadi ditekankan lagi seperti itu. Karena ini masuk ke proses pembelajaran, bagaimana caranya
memupuk rasa toleransi itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi kemarin tuh sampai mahasiswa yang nolak itu nanya sama Ustadz ya, Ustadznya itu boleh atau nggak? Ternyata dibolehin loh padahal. gitu. Jadi itu kayak masih Iya, ininya iya. mereka Iya, sendiri. kayak perasaan mereka sendiri Iya, gitu ya. yang akhirnya mereka sampai bertanya, ternyata Bu, Iya. setelah saya tanya itu boleh, nggak masalah karena ini adalah Oke. proses pembelajaran. Betul. Gitu. Jadi syukurlah tuh ya. kan, jadi yang tadinya mereka nggak mau, akhirnya Ibu saya mau ikut. Iya. Gitu. Jadi mereka baru sadar, oh akhirnya ya seru gitu. Dan Jadi mereka yang tadinya akhirnya ikut terjun bahkan akhirnya ikut. iya, Nah iya. itu terjun, tadinya ikut masih melukat. nolak. gitu. Dan ini ya, ini juga menjadi misi dari Kemdikbud karena kan anti radikalisme, Iya, benar. iya kan, anti terorisme gitu kan juga. Dan disinilah misi perdamaian tadi kita sampaikan supaya benar-benar kita ini Pancasila gitu, Iya. Bhinneka Iya, Tunggal Ika Benar. di sana. Makanya modul Nusantara itu seperti itu. Iya. Dan serunya lagi, habis kegiatan melukat itu, kan sebenarnya melukat itu Pura Tirta Empul itu adalah sumber mata air ya. air, Iya. Habis refleksi itu, waktu refleksi mereka merefleksikan daerahnya, mereka sendiri punya loh. Punya Ada Sumber dengan mata metode yang air, sama? iya, sumber Yes. mata air sendiri. Cuma ya memang nggak kayak kita kan perlu Iya, karena sembahyang segala iya. macam. Mereka ya kayak misalnya Budayanya yang budayanya berbeda. apa, iya Betul. mungkin sholat dulu, terus mereka minta air dari sumber mata air gitu. Dari situ mereka kayaknya juga saya lihatnya lebih terbuka ya. Oh iya ya, oke. saya juga punya, cuma tempatnya aja yang berbeda. Iya, bentuknya beda. Iya, ternyata itu loh Sarananya Nusantara. beda. Iya, Kita iya. ngerasa kita doang yang punya, orang yang tempat lain juga punya. Gitu. Iya betul. Dan mereka Itu sih. akhirnya terbuka wawasannya. Iya, ya. dan jujur ya, saya banyak belajar dari mahasiswa. Iya, saya nggak pernah ke Padang, Iya, ya kan, ya budaya. Iya, Saya jadi- nggak pernah ke Aceh. Jadi saya dengerin mereka tuh, saya justru dapat banyak ilmu dari mereka, belajar justru saya. Iya, Gitu. karena refleksi itu udah kita jadinya nambah Iya, ilmu, nambah wawasan. iya. Ternyata budaya mereka seperti ini, seperti Benar. dan seperti ini. Cukup Iya, seru banget. Seru. Refleksi itu justru kesannya kayaknya awalnya kayak membosankan, ternyata enggak gitu. Seseru Justru itu. di sana yang Iya, lebih seru. serunya Di gitu. sana mereka bisa menuangkan pendapat mereka, apa sih feel yang mereka dapatkan, apa sih gambaran di lapangan gitu. Ya, terus faktanya seperti apa gitu. Terus mereka bisa menemukan dampak positif yang mereka temukan. Terus kalau misalnya pun ada hal-hal yang mungkin tidak disetujui sama mereka, nggak serak gitu, mereka sampaikan. Bisa menyampaikan Iya, itu. mereka bisa menyampaikan. proses pembelajaran itu bisa dievaluasi sendiri oleh mereka. Dan terakhir baru mereka bisa compare nih, oh ternyata di tempat saya tuh seperti ini, seperti ini. Jadi bisa belajar Nusantara dari sana, dari kebinekaan ini. Wow. Gitu. Besar juga dampaknya, tidak hanya buat si mahasiswa yang ikut Iya. ya. Iya. Kita Kita juga. Kita juga ikut. Kalau Saya juga saya sebagai sebagai- dosennya juga, jadi banyak wawasan juga yang saya dapat gitu. Ternyata seseru itu untuk belajar dari banyak daerah. Iya, banyak daerah, banyak Iya, budaya, benar. suku Jadi juga iya, ya. jadi ide modul Nusantara ini buat saya sih brilian banget. Brilian banget, Wow. betul. Brilian banget. Berarti siap yang keempat. Wah, jelas. Tos dulu dong. Oh, Anda juga dong? LO saya ini. Berarti siap banget dong. Langsung karena siap, karena kita Karena. sudah menyiapkan kerangka logis yang baru. Sudah wawancara ada- kemarin, Bu. Iya. Berarti kan kalau gisnya nggak boleh pakai yang Nggak udah. boleh. Oh, nggak boleh. Harus ada lagi inovasi. dong. Oh, Ya, kemarin gitu. udah dikirim. Iya, dan kita juga outcome-nya juga kita bedain. Tentunya Wow. berbeda. Kita kemas lagi gitu. Wah, saya kira itu bisa digunakan lagi. Ya ada beberapa yang masih menurut kita relevan kita yang pakai. relevan Ya digunakan, ada oke. yang inovatif kemarin. Oh ini kayak kita perlu revisi ya. Kita pakai yang lain gitu. Ada yang diteruskan, ada yang Iya, tapi kita tema ganti. besarnya kita ganti. Benar-benar kita lebih kompleks lagi Iya. untuk yang PMM4. Wow. Lebih apa ya? Apa? Lebih menarik sih kayaknya. Nggak cuma menantang tentang juga. kesehatan Lebih aja. greget lah ya. Iya. Ya nggak cuma tentang kesehatan karena Iya, kan yang betul. datang Karena yang macam-macam datang tuh soalnya. bukan anak perawat aja. Bukan anak perawat aja. Bukan anak bidan Itu dia, itu aja. dia. Ada sastra Inggris, Ada yang Pancasila. Pancasila, keguruan, Keguruan juga ada ya? akuntan,
ada. Iya benar. IT juga ada nggak sih? Iya IT bener ada juga. Psikolog. Iya gitu. psikolog. Oh iya, Jadi psikolog juga. ya ternyata sebineka itu kan. Jadi kita juga berusaha mengemas nggak melulu tentang kesehatan, kita harus Betul. selipin yang lain. Iya, ya, supaya Iya. disiplin ilmu mereka juga bisa diterapkan Iya, ya. tentu relate ya sama visi misi Bina Usada tentunya. Widih. Ayo, jelas kita harus tetap mempertimbangkan itu. Betul banget. Iya, benar. Oke, terus itu kan terkait dengan kebinekaan yang sudah kita bahas, refleksi sudah kita bahas. Yang di berikutnya apa sih? Inspiratif. Inspiratif, ya. Itu ngapain sebenarnya di dalam inspiratif itu? Inspiratif itu adalah mencari sosok inspirasi. Hmm. Sosok inspirasi itu boleh tokoh entrepreneur, boleh pemerintah daerah Oh, oke. yang buat kebijakan, Kepala daerah. iya, kepala daerah itu boleh. Kemudian siapapun boleh, yang penting dia menjadi sosok inspiratif. Pekerja seni juga Iya, bisa. pekerja seni juga bisa. Terus apa lagi ya Bu Yogi? Dan lain-lainnya, Apa ya? pokoknya sosok inspiratif. Ada Iya, standarnya yang ditentukan dari pemerintah, dari program? Ada. standarnya. Berarti berskala Yang- apa? Skala nasional itu enggak? Boleh. Sampai skala nasional Iya, boleh. betul. Sampai Oke. atlet pun boleh menjadi Artis sosok juga boleh. inspiratif. Selebgram gitu? Selebgram boleh. Tergantung. Kalau memang Oh, dia tergantung. menginspirasi, Iya, ya, harus ada tergantung. pertimbangannya lah. Kenapa oke, memilih? oke. Jadi kalau Si A, asal si B. viral gitu enggak. Ada karyanya. Ada Iya, karyanya, ada karyanya, betul. benar. Dan memang jadi panutan gitu, Jadi menginspirasi. sosok inspiratif gitu. Kalau tokoh inspiratifnya kemarin itu boleh diceritain nggak? Boleh Oke, nggak sih? jadi itu dua. Boleh nggak sih? Iya, iya. Boleh, Boleh. boleh. Karena juga beberapa sudah kita publish Oh, di iya. YouTube Iya, udah ada anak-anak. videonya Nah, ya. iya, udah rilis. Iya, jadi Karena jadi, udah refleksi. itu tugasnya mereka pada Inspiratif 1 adalah membuat video biografi tokoh inspiratif yang kita kunjungi. Nah, di Bali ini kan ini lagi-lagi ngomongin kesehatan ya. Iya, ya, ada Ngomongin kaitannya sama kesehatan. betul. Ada pengobatan tradisional yang sudah mengeluarkan produk. Oke. Jadi ada apa ya namanya? Dunia industrinya nih. Dunia industri di pengobatan tradisional yang ternyata marketingnya itu bagus banget. Jadi benar-benar apa ya? Banyak yang make nih. Gitu. Iya. Lalu kita Customer-nya pilih, banyak iya ya. customer-nya banyak. Lalu kita pilih lah nih, yang Widya akhirnya ke Ya kita kemarin ke pabrik minyak kutus-kutus, nah, pasti udah pada tahu kan guys. Ya. Satu lagi terus ke yang Praja ke pabrik Faras. minyak Faras. Iya, Jadi minyak kita Faras. mengangkat usada Bali, pengobatan Bali. Gimana sih ternyata di Bali itu nggak cuma sekedar seni budaya dan spiritualnya aja ya, tapi ternyata ada entrepreneur yang mampu mendunia. Iya, Oke. itu Gitu mendunia yang- dan iya. ternyata kepake di daerah mereka masing-masing. Oh, mereka udah pakai. Iya, itu surprise-nya. Jadi, iya Bu, kami juga pakai. Iya Bu, kami juga pakai. Wah, jadi mereka excited banget datang ke pabriknya jadi- langsung. Wah. Yes. Udah sampai di sana produknya. Sudah sampai di sana. Jadi bangga ya kita ya. Iya, Ternyata benar. produksi Bali sudah kemana-mana dan mereka Walaupun baru pakai. pertama kali ke sana juga ya. Iya. Dosennya juga. Kita dosennya juga. Iya, jadi kita sekalian belajar sih. di Iya sana. bener, Oke, bisa oke. ketemu CEO-nya langsung dan mereka dengar ceritanya Bener-bener sosok inspiratif ya. Iya, gimana meniti karir dari yang masih masanya kayak mereka gitu kan, sampai akhirnya punya pabrik sekeren itu dan mendunia pula gitu. Jadi bagian dari impor ya. Iya. Iya kan benar ya, diimpor gitu barang itu kan sangat inspiratif buat mereka gitu. Itu yang luar biasa sih. Bisa kita ketemu langsung sama CEO-nya dan berkunjung langsung ke pabriknya itu. Itu mereka sangat excited sih dengan itu. Dan dapat insight inspiratifnya itu mereka buatkan dalam bentuk video biografi. Oh, Gitu. videografi apa sih ownernya berarti? kan? Iya. Pendirinya. Gitu. Sehingga jadi inspirasi ya, siapa tahu mereka mau jadi entrepreneur Yes. juga kan. Dan kemarin sih waktu sesi tanya jawab memang banyak bertanya itu tips-tipsnya gimana gitu. Jadi itu. Tapi yang ini sih juga saat refleksi mereka juga bisa menyampaikan hal-hal positif yang didapat Iya. gitu. Dan kerennya tidak hanya itu, kadang ada hal yang menurut mereka nggak relevan misalkan mereka tuh bisa menyampaikan juga. Itu sih saya salutnya, jadi nggak sekedar mendapatkan tapi mereka kayak bisa memfilter gitu. Iya, Ini iya. menurut saya kok zaman sekarang gini gitu, lebih cocok gitu. Jadi itu sih kerennya ya Iya, iya. anak-anak mahasiswa merdeka yang jadi
jadi mahasiswa terpilih di sini nih anak-anak PMM. Iya. Mungkin berikutnya bisa kita ngobrol juga sama mereka nanti ya. Oh iya, kayak harus wajib diundang. Wajib. Pentolan-pentolannya ya. Ada pentolnya ya? Ada. Yang penting mic gini aja aman. Oh gitu. Iya, no. Tapi ada musik nanti. Kalau ada musik nggak pulang-pulang. Nggak pulang. Anak raja. Anak raja. Jatuhnya jadi nyanyi ya. Heboh pokoknya. Kalau di Praja lebih heboh ya. Iya, Praja tuh singer semua kayaknya sama dancer semua. Widya lebih alim-alim ya. Iya. Kayak dosennya. Alim banget. Alim. Saking alimnya di dosen MN di Widya itu sudah stimulasi sudah berusaha membangkitkan aura keartisannya. Ya gitu. Mereka tuh lagi ini aja. Tapi tentang Widya tetap begini. Makna Widya. Makna Widya dong. Oh iya. Sebelum masuk ke kontribusi kita bahas itu nama masing-masing kelasnya. Ini udah selesai. Kebinekaan inspiratif refleksi terakhir kontribusi. Sebelum masuk ke kontribusi. Sebelum masuk kontribusi. Karena itu muara ya. Iya, muara. Karena kan udah gini banget ya, relate banget ya kan. Sesuai banget nih sama dosennya, ternyata sesuai sama namanya mereka. Oke. Kita berangkat dari mana nih? Oh iya, Widya Mandala dulu. Iya, Widya Mandala. Oh, Widya Mandala dulu. Widya Mandala lah. Gimana tuh cerita? Sebelum ke sana boleh ini logo yel-yel dulu enggak? Boleh. Ada yel bener. Kita pertontonkan yel dulu dari masing-masing kelas. Seru Widya dong. Mandala. Widya Mandala. Halo anak Widya Mandala, boleh ya waktu nonton ikut. Jadi kita punya yel Widya Mandala, very good, very well, Widya Mandala, well. Salah Pak, gini. Ini dosen sebelah aja tahu. Lupa. Padahal ya sendiri. Aduh, perlu. Ulang. Dia baru skip sehari udah lupa. Ulang ya. Yang lain boleh. Bisa hippie terus. Gampang soalnya. Paling gampang soalnya. Kita ulang ya. Iya, kita ulang ya. Okay. Widya Mandala, very good, very well. Widya Mandala, well. Yeay, kita udah terakhir. Harus Widya. Kalau foto harus begini. Tangannya harus gini. Sesi fotonya kalau banyak Praja sih, gini kan? Kalau Praja gini. Ya kadang gini aja. Gimana? Gini. Oh gini. Iya, kemarin kita gini. Anak Praja ke anak Widya kita foto gini. Nah, jadi Widya Mandala itu ya pokoknya kita berpikir gimana sih ini tetap ya bahasa-bahasa Sanskerta karena kita kan Bali ya, itu biar bisa tergambar juga gitu. Jadi Widya itu artinya halo Bu Widya, Widya itu artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Iya, terus Mandala itu artinya lingkaran atau tempat gitu. Jadi kelompok Widya Mandala ini sebagai lingkaran atau tempat untuk mereka selalu menambah pengetahuan. Jadi mereka ini jadi orang-orang yang haus tentang ilmu pengetahuan baru gitu. Itu makna kelasnya. Luar biasa kan. Makanya pengennya belajar. Jadi lebih sopan. Jadi pengennya mendengarkan. Jadi pengen lebih ngedengerin. Itu berdampak pada isi anggota kelasnya berarti. Iya benar namanya. Jadi lebih ngedengerin kan. Sesuai filosofinya. Pengennya mendapat ilmu. Jadi haus ilmu gitu. Sekarang Praja Manggala. Praja Manggala. Hip hip hore. Namanya juga hip hip hore. Jadi serame itu. Hip hip hore itu sebenarnya dari hip hip hura hura. Tapi terlalu hura-hura nantinya kan. Jadi saya hip hip hore aja. Sukanya hura-hura ya. Jadi bener suka party. Suka party. Enggak bercanda. Anak Praja Manggala. Praja itu artinya anak muda, remaja. Iya, anak muda. Manggala itu pemimpin. Iya, jadi Praja Manggala adalah gabungan nih dari anak-anak muda yang jiwa pemimpin semua gitu. Iya, dan benar. Jadi mereka memimpin. Kalau misalkan ada mic, mereka langsung memimpin ngambil mic. Mereka nyanyi. Ayo, kita nyanyi bersama. Tapi saya minta klarifikasi mereka benar nggak sih?
itu bener banget. Nanti ya Dan kalau diundang ya. Iya, dan sampai bisa ini nularin ke anak Widya. Jadi sampai ada tukang nyanyinya satu dari Widya kalau mereka bergabung. Si Praja ini goyang sampai bawah. Oke. Sampai bawah. Jadi apa namanya kata-katanya sampai bawah. Ya seru lah pokoknya di Praja itu ya, seru banget. Tapi sebenarnya di Widya Mandala itu banyak penyanyi juga sebenarnya. Cuma Iya. dalam hati. Enggak, beda genre aja sih Oh, sebenarnya beda Bu genre. Dayu. Oh, iya, Kalau iya, di benar. Praja kan genre lebih ke dangdut. Karena dosen R&B ya. MN-nya suka dangdut. Suka dangdut, Sesuai. benar. Tapi ternyata Kalau ini kan semua lebih genre. melankolis. Semua genre. Oh, semua genre. Semua genre. Jadi dia masuk paket komplit. Komplit dong. Semua genre. Bahkan sampai Bollywood, Korea oke. Oh, oke. Oh, Bollywood juga. Berarti lagu-lagu sedih pop itu jadi Jadi happy. jadi happy kalau Saya nggak jadi pernah berubah lihat- genre ya. nggak pernah lihat mereka bersedih ya. Jadi berubah genre Iya, ya. kecuali sempat pada saat pulang dari healing tradisional healing melukat. Jadi biasanya di berangkat dan di pulangnya tetap on mic, Iya. nih. tetap Oh, tetap dan- nyanyi, tetap ini. Tapi pada saat saat itu? tradisional healing mungkin hilang ya. Mereka tidur. Mereka, iya. Mereka tidur ya lelah, Bun. Itu kan panas dan mereka harus Dan akhirnya ngantre. mereka adem. Mereka adem padahal. Akhirnya tidur. Oh, kira Karena tidur. saking ademnya. Oh, Oh, mungkin karena iya. benar-benar Secara healing spiritualnya ya. mungkin gitu ya. Iya, benar-benar healing banget. Benar-benar. Jadi mereka- benar-benar membersihkan. Oh iya benar-benar. Jadi Benar-benar bersih waktu itu. benar-benar Ya tenang. Allah. Terharu waktu itu saya. Karena nggak dapat istirahat tuh men ya. Terus dosen MN-nya gimana waktu itu? Anak terharu banget. Ikut tidur. Oh pastinya. Biasanya konser. Saya kira ngambil mic. Biasanya konser. Akhirnya ya bisa Ikut. istirahat. Oke, bisa istirahat akhirnya ya. Itu Iya, iya. benar-benar. Jadi itu filosofi namanya dari masing-masing kelas. Yang next kelas belum tahu ya. Kita belum buat. Kita belum buat. Itu perlu waktu berapa hari untuk Oh, 2 malam ya kita 2 malam karena malam ada kita grup pergi. dosen MN Senusantara. Sudah pada posting. Udah pada posting. Memang harus ada nama. Memang harus ada nama, memang harus ada sosial media tepatnya. Oke. Sosial media tuh Iya boleh aja sih sebenarnya kelas 1, kelas 2, kelas A, kelas B, tapi Oh, kayak iya. kurang keren aja Iya, ya. iya, apalagi iya, bagi iya. kita yang Iya. aktif. Iya, kita yang harus kreatif inovatif Aduh, gitu. idenya Maksudnya nanti apa gitu kelas ya. A gitu. Gak seru banget gitu. Iya, tapi tetap dua kelas ini kita tetap dalam satu naungan Iya. MM3 Bina MM3. Usaha dan mereka wajib kompak selalu. Iya, dan sebenarnya mereka walaupun beda kelas ya, tapi banyak yang satu kamar itu Iya, gabung antara gabung. Praja dan Widya. Dan mereka sering oke, jalan mix ya. bareng. Jadi sering mereka jalan tetap satu kesatuan. Jadi ketika kita kumpulkan jadi satu ya udah mereka blend gitu aja. Iya, iya, tidak lagi terpisah Tidak. untuk masing-masing kelasnya ya. Gitu. Oh, jadi sepanjang 8 Ini sudah minggu ke-8. Iya, Ini, iya. ini Sorry, memasuki sorry, minggu ke-8 ya. Ya, saat syuting ini masuk minggu ke-8, mungkin Yes. pada saat tayang nanti Oh sudah- iya benar, udah minggu ke-10 ya, udah kontribusi sosial kayak. Belum. belum. Ya jangan Belum sampai. di sana. Ya nggak Belum, kejauhan. enggak. Jadi kalau nanti ini kan minggu ke-8 dan nanti akan ada apa namanya gongnya namanya adalah kontribusi sosial. Ya. Apa yang akan dilakukan dalam sebuah kontribusi sosial ini? Apa boleh di-spill itu? Apa gimana? Spill nggak ya? Spill dikit-dikit. Bentuknya apa boleh mungkin? Iya. Bentuk kontribusi sosial mereka adalah pengabdian masyarakat yang buat pelayanan kesehatan, Yankes jadinya. Oke. Iya, pelayanan kesehatan di sebuah panti asuhan di Bali. Di mana panti asuhan ini udah cukup terkenal banget, sangat terkenal banget bahkan Iya, iya, yang Bahkan Iya. sampai keluar ya, karena donaturnya itu nggak cuma lokal atau nasional, tapi udah dari luar. Karena memang metode pengasuhannya berbeda. Oke. Jadi ada metode pengasuhan satu ibu satu rumah gitu. Dan itu ya kita sebut aja SOS. Ya mereka juga udah tahu kan. Iya bener. Dari tadi itu di wilayah Tabanan. udah kasih clue-clue ternyata akhirnya Iya juga. ternyata itu. Padahal kayaknya yang nonton udah paling di udah ya tahu, udah loh. udah tahu. Saking terkenal ya. Terkenalnya gitu. Udah tahu semua ya. Iya dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok praja nanti layak pelayanan kesehatan sasarannya adalah anak orang-orang dewasa dan lansia. Kalau Widya baru
ibu asuh dan anak-anaknya gitu. Jadi kita ngambil settingnya tempatnya di sana karena memang tempatnya luas ya, besar. Kemudian kita juga mengundang warga wilayah di sana untuk bisa datang. Oh, di-invite juga. Iya, benar. Untuk kita juga kasih pelayanan kesehatan, kemudian edukasi kesehatan juga di situ gitu. Jadi intinya mereka berkontribusi dan nggak mandang ya, meskipun ini tadinya program studinya sastra Inggris ini perguruan benar. semua tetap Terus mereka berkontribusi. ikut juga? Iya benar, berkontribusi. Jadi Karena mereka kan dari ngambil awal juga kita kenalin tentang itu kesehatan-kesehatan yang ada di Bali, budaya kesehatan di Bali itu seperti apa, Iya. supaya mereka ngerti nih pada saat mereka ketemu sama lansia budaya seperti apa, enggak shock culture lagi. Gitu, mereka sudah siap gitu. Iya. Jadi mereka intinya di sini adalah diuji kerjasama dan kolaborasi mereka. Teamworknya. Satu angkatan ini gimana menghandle satu kegiatan ya. Karena ini kita memfasilitasi sih ya Bu Dewi ya. Kita memfasilitasi, nanti kita bentuknya gini. Silahkan kalian yang create supaya kegiatan ini benar-benar berdampak untuk masyarakat di sana gitu. Mereka pokoknya yang akan jadi istilahnya actuating komitenya ya, yang akan menjalankan semuanya gitu. Kita sifatnya hanya ya fasilitator aja gitu. Sama penggerak lah ya. Penggerak ya, membimbing kalau misalkan ada yang perlu dibimbing. Asik. Iya. Kayaknya ada yang yang bukan bimbingan personal kayak gini. Ada yang perlu dibimbing ya, kayak bimbing gitu ya. Oh iya, saya paham. Ini gitu sih, kontribusi sosialnya seperti itu bentuknya gitu. Itu memang bentuknya harus pengabdian masyarakat atau ada bentuk yang lain yang bisa sebenarnya dilakukan mereka juga? Ada Oke. sebenarnya. Bebas sih Jadi ya. banyak. Contohnya kalau misalnya ternyata di daerah mereka adalah daerah rawan bencana. Jadi mereka bisa jadi buat sekolah relawan gitu, ngajar anak-anak biar bisa jadi tangguh bencana gitu. Atau mereka berkontribusi di sekolah SD terpencil gitu, di mana mau dibantu gitu. Itu bentuk kontribusi. Jadi kontribusi sosial itu apa yang bisa mereka berikan yang bisa berdampak positif dan dampaknya itu besar Besarnya? ke masyarakat. Yang mengukur besarnya itu? Jadi ya desa lah. Oh, desa. Iya, skupnya Oke. maksudnya Iya. besar gitu. Besar gimana sih? Besar itu kayak besar itu besar, gak kecil. Jadi skupnya besar. Besar itu sah. Iya, masa 42 orang yang terjun itu yang apa namanya efeknya kecil gitu kan, istilahnya besar. Berarti sedesa gitu ya? Jadi Satu desa. jadi kayak sekarang ini ya Pak Pratnya, jadi mereka di kontribusi sosial ini kita nggak cuma pas hari H ini kan, boleh spill ya, kita kegiatan nanti 10 Desember ya guys. Kalau misalkan mau datang boleh banget ya. Jadi 10 Desember itu kan itu sebenarnya apa namanya kegiatannya, tapi kita udah mulai cicil, istilahnya maksudnya kita open donasi dari bulan akan November ada ini open mungkin donasi kayaknya, iya, jadi itu yang maksudnya luas, jadi kita akan merangkul orang lain pun bisa loh Oke, ikut benar-benar, berkontribusi iya. Orang di lain juga kegiatan bisa gabung. ini, iya benar, apalagi mereka kan dari manca provinsi ya, Provinsi. Dari jadi mereka, Nusantara. iya mereka bisa apa namanya memviralkan di daerah mereka, sehingga banyak yang bisa disumbangkan juga di sos ini gitu. Oke, Dan ruang mereka lingkupnya jadi lebih luas ya. iya benar. Jadi sekalian ajang unjuk giginya mereka nih, bisa nggak bener apa berkontribusi ke masyarakat gitu. Jadi gitu. Dan terakhir kita punya tugas juga sih buat mereka nanti di kontribusi sosial ini, kita akan ada kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi dalam menulis. Jadi hasil dari kegiatan mereka harus mereka tulis, ya, harus mereka tuangkan ke bentuk artikel publikasi. Publikasi. Nanti kita akan bimbing Oke. mereka supaya bisa sampai publish. Jadi ada mereka, luarannya ya. iya, jadi mereka punya pengalaman lain selain Selain, belajar turun di modul langsung. Nusantara, ya mereka punya Ada karya. iya Iya, ada lain, karya yang akan mereka kenang-kenangan. kenang. Dan itu collab, Iya, collab. apa Bener. universitas Iya, ini berbagai sama universitas ini, ya. ini sama ini, dan termasuk kita. Iya nanti. betul. Mau join gitu. mau join. Nggak cuma sekedar video atau foto ya Bu Dewi ya. Jadi betul. secara ilmiah tuh juga ada yang mereka Wow, bisa wow, recall benar, lagi benar. nanti kan gitu. Jadi itu sih salah Iya. satunya gitu. Jadi tetap kita tridharma banget. yes, Wih, benar. Tos lagi. Pas lagi. Dari pendidikannya jalan. Iya, semuanya jalan. Pengabdian masyarakatnya Iya. jalan. Iya, mau Publikasi. jalan, publikasi Sampai ke juga. publikasi juga. Gitu. Wih, berarti
Untuk kontribusi sosial ini, apakah ada kaitannya dengan kegiatan kebinekaan sebelumnya? Inspiratif Sebelumnya hingga iya refleksi tentu itu ada? saja Iza. Iya. Iya ada. Benang merahnya apa tuh berarti? Pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Oh, bentuknya pelayanan kesehatan itu. Iya. Oke. Jadi dari kebinekaan 1 kan mereka udah belajar tentang pembuatan loloh. Aha. Dampaknya apa? Oke. Kebinekaan 2 mereka belajar tentang boreh gitu kan. Boreh lengi sandusan dampaknya apa? Terus belajar tari Bali. Nanti belajar gamelan, mekidung, belajar praktik yoga dan lain-lain lah gitu kan. Iya. Habis itu mereka nanti pada saat kontribusi sosial yang mereka berikan ya dari sekian kebinekaan ada ilmu yang bisa diaplikasikan. Contoh nanti yang di Praja itu akan ada pendidikan kesehatan khusus untuk hipertensi nih. Iya, sasarannya lansia dan dewasa. Dari sekian kebinekaan ada yang mau mereka berikan tuh. Gitu. Yang relevan untuk itu. Yang relevan untuk itu. Gitu. Di Widya? Sama. Ya kalau di Widya juga. Jadi kayak misalkan praktek tari Bali gitu ya, gambel sama ya mekidung ya bisa juga ya. Jadi nanti mereka tuh ada penyuluhan untuk terkait parenting, jadi tentang bagaimana permainan edukasi dan komunikasi ke anak. Mereka salah satunya misalkan yaitu bahwa tari Bali itu loh yang biasa dilakukan oleh anak-anak itu sebenarnya nggak cuma sekedar melestarikan budaya, tapi juga sebagai bentuk stimulasi, permainan stimulasi untuk tumbuh kembangnya anak. Itu kan dari anak kecil ya. Anak kecil tuh udah mulai menari itu adalah sesuatu yang justru menjadi stimulasi. Yang mungkin kalau orang Bali itu dianggap hanya sebagai tradisi gitu ya. Padahal itu enggak. Jauh lebih dalam dari itu. Iya, kan harus menghafalkan gerakan, kemudian kognitifnya jalan, kemudian menyeimbangkan kanan kiri kan itu untuk anak-anak gitu. Jadi kayak membuka wawasan si ibu asuh itu sendiri dan anak-anak bahwa yang namanya kegiatan kegiatan seni itu justru salah satu stimulasi yang bagus untuk mereka gitu. Jadi contohnya. Makanya dari tadi kita bilang 16 kegiatan modul Nusantara ini muaranya di kontribusi sosial. Muara. Jadi dari apa yang sudah mereka lalui 15 kegiatan yang muaranya di sana. Ujungnya, gongnya, goalnya gitu. Nah, terkait kontribusi sosial gimana nih respon mahasiswa PMM ya? Respon waktu mereka tahu bahwa akan ada kegiatan ini. Respon pertamanya mereka pengen ke sana ikut. Pengen ke sana dulu untuk ikut survei ya kan. Analisis situasi. Kita pengen dong Bu ikut ke sana biar kita tahu kayak gimana lokasinya gitu. Sehingga mereka sendiri kebayang nanti gimana ngatur settingnya gitu. Ya kita masih coba fasilitasi ya berapa orang yang bisa ikut nanti gitu. Yang pastinya mereka udah mulai kayak bentuk kelompok nih, plot kegiatan ini kayaknya si ini deh yang cocok di sini kayak gitu ini gitu. Jadi udah mulai bentuk kepanitiaan. Iya, udah mulai bentuk kepanitiaan. Sudah tahu kebiasaan teman-temannya ya. Iya. Sudah pada tahu. Jadi kita bebasin juga ya. Kita bebasin juga ya kalau kalian ngerasa kalian lebih prefer di pemeriksaan kesehatan kegiatan ini ya silahkan gitu. Siapa yang memang senang penyuluhan silahkan gitu. Jadi mereka udah mulai memploting orang-orangnya gitu biar sesuai passion kan. Passion yang suka ngedit. Yes, betul. Siapa sih dokumentasi yang emang suka take video ya dia gitu. Jadi mereka menonjolkan ininya sendiri. Iya, benar masing-masing. Oke. Lalu sebelum nanti turun di kontribusi sosial kan masih ada nih beberapa kebinekaan. Inspiratifnya udah habis ya? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Kemarin baru inspirasi kita satu. Talk show ya. Iya benar. Kita masih ada satu inspiratif yang kedua. Iya. Yang itu nanti kita berbarengan ya, kita nggak terpisah kayak kemarin kan terpisah tuh Farah sama Kusudi sekarang bergabung. Jadi Praja Manggala dan Widya Mandala bersatu nih. Nanti di tanggal 25 November 2023. Bentar lagi. Ada yang celebration 25 November. Jangan lupa bawa kado. Hari Guru. Iya, ingat itu Hari Guru. Hari Guru, Hari Dosen. Hari Bu Yogi Hari Guru itu Hari Guru ya momentumnya seperti itu. Apa ada November yang lain juga berbarengan? Ada November yang lain tapi kalau pakai November yang lain nggak bisa duluan. Gitu nggak boleh. Jadi ada di belakangnya aja. Kayaknya kita nanti rapel aja. November ceria kita rapelan tuh di tanggal 25. Banyak loh anak PMM yang November. Banyak. Berarti kita bisa sekalian itu celebration. Mereka minta
Niat banget kayaknya ya. Saya November, buku saya November. Oke. Yang pasti tanggal 25 November lo ya. Itu inspiratif 2 yang kita bakal gabung. Jadi bedanya inspiratif 1 sama inspiratif 2 nih Sobat Binus. Inspiratif 1 itu kita yang mendatangi, kita yang kunjungan ke tempatnya. Oh iya. Kita yang visiting gitu ya. Dan untuk yang inspiratif 2? Inspiratif 2 kita yang mengundang. Mendatangkan si tokoh inspiratif itu kita yang mengundang, mendatangkan. Itu udah dari bulan apa ya saya pendekatan ya. Iya, langsung oke ya gitu. Maksudnya yang namanya tokoh inspiratif itu kan agak susah ya biasanya kita untuk bisa datangkan. Jadi Astungkara sih bisa ya. Metodenya talk show gitu. Iya, jadi sharing session, talk show, mereka bebas bertanya dengan si tokoh ini gitu. Tokohnya siapakah? Ya nanti lihat aja. Karena nanti ya di bulan 25 November ya. Iya, 25 November. Berbarengan dengan Hari Guru ya. Hari Guru, benar. Kalau perlu bawa bunga ya buat guru-gurunya. Spesial. Kode banget. Kode dosennya. Kedoknya. Dan kedua dosen MN-nya. Ingat ya kita November. Sama-sama November. Sekompak itu sama-sama November, sama-sama Sagittarius girl. Sagittarius dan Upin dan Ipin. Itu nggak usah di tolong. Boleh itu nanti di-cut ya. Tolong editor itu diedit. Itu nggak usah di ini. Apa itu kan ada diganti langsung bilang Upin dan Ipin gitu. Di luar pembahasan. Iya, nggak malu kalau mahasiswa. Kalau sama kita emang agak nggak fokus kemana-mana fokusnya. Kemana-mana bahas ya. Ini kan plasenta, jadi ngomong apa aja boleh. Semua talenta. Iya, semua talentanya sudah tertuang di dalam modul Nusantaranya. Iya benar. Biasa. Sekiranya mungkin nanti di teman-teman Sobat Binus yang belum bergabung di dalam PMM 3, nanti akan ada PMM 4. Sobat Binus ya, Sobat Binus. Sobat Binus. Apa mungkin pesan dari seorang dosen NN di masing-masing ini? Untuk PMM. Untuk mahasiswa Sobat Binus yang mau ikut PMM. Sobat Binus. Iya, Sobat Binus yang di dalam. Sobat Binus yang di dalam. Bukan kalau Sobat Binus yang di dalam ya sama sih sebenarnya untuk semua Sobat Binus, apapun itu kegiatan Kemendikbud, bentuknya kampus mengajar kah? Kemdikbud kampus mengajar kah ataupun PMM ini Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau mungkin ada kegiatan lain lagi, saya selalu pengennya mereka excited ya untuk ikut gitu. Jadi ini adalah ibaratnya kalian lagi memupuk atau mencicil pengalaman yang berharga banget saya rasa ya, dimanapun kalian nanti bisa bertugas gitu. Biar nggak, ya memang sih kata orang jangan hidup di Bali ya. Sampai anak PMM luar juga sangat jangan gitu dia di sini gitu ya, karena nggak mau pulang karena sampai kosnya aja itu kayak di hotel mereka bilang kan gitu, saking nyamannya hidup di Bali gitu. Iya, ada kolam renang. Iya, tapi ya bener ada kolam renangnya, coba mereka berenang sampai. Tapi ya itu lagi ya, kita kadang harus bisa keluar dari zona nyaman kan gitu. Jadi mahasiswa pun harus belajar untuk itu. Jadi gimana sih rasanya jauh dari orang tua, dapat tugas yang berbeda nih ya. Meskipun ngerasa aduh nanti saya ketinggalan 1 semester, jangan itu yang dipakai patokan gitu. Justru inilah filosofi dari Merdeka Belajar. Kapan sih kalian punya kesempatan untuk merdeka mempelajari berbagai hal yang mungkin nggak semua mahasiswa punya kesempatan itu. Karena kan ini benar-benar diseleksi. Jadi kalian tuh harus bangga saat kalian bisa terpilih dan dapat tugas dari negara gitu untuk kan mengembangkan diri kalian dimanapun bertugas gitu. Jadi bahkan kalau saya sih kayaknya kenapa nggak dari dulu? Pengen ikut, kenapa nggak dari dulu ya Budayu ya? Waktu angkatan kita belum ada. Kalau ada kayak kita nggak pernah di kampus ya. Kita kayak tipe mahasiswa yang terus keluar bertualang gitu keluar. Sebagai mantan ketua lagi dia disebut itu udah berpuluh-puluh tahun lalu. Wow, udah berabad-abad tahun yang lalu, Bu. Kita nggak sama. Tua banget, angkatan Bu. 2003 ya. Saya tidak seangkatan dengan Saya adik kelasnya Bu Yogi. Jijik banget. Anda kakak kelas saya juga ya. Jadi gitu sih kalau saran saya. Jadi Sobat Binus harus keluar dari zona nyaman dan kembangkan diri kalian untuk bisa membuka wawasan kalian di dunia luar gitu. Oke. Itu sih kalau dari saya ya. Dari Budayu mungkin ya itu peluang, peluang emas. Itu harusnya diambil peluang itu, bukan ditolak. Iya, benar. Iya kan? Jadi kayaknya Sobat Binus tuh harus merubah pola pikir. Ya kan? Bahwa
namanya juga Merdeka Belajar ya. Dan itu diakui loh SKS-nya. Iya, Jadi benar. nggak akan ada yang sia-sia. Bahwa pengetahuan, ilmu itu nggak cuma di internal aja kita bisa dapatkan, tapi di mana saja yang sangat luas. Iya. Apalagi punya kesempatan kayak PMM ini ya, pertukaran mahasiswa merdeka. Itu punya kesempatan belajar di daerah orang lain Iya. gitu. Iya. Dan tentunya kalau program Kemdikbud semua ada dananya tuh. Iya, apalagi didanai pula. Apalagi didanai. kan. Nggak didanai aja kita pengen. Iya. Kita pengen. Tapi masih mikir sih biasanya Bu. Terkenal dana. Iya, kendala dana. Oh, sekarang kan nggak ada kendala harusnya, Itu ada dana. didanai. Jadi tinggal kalian beranikan diri, ambil peluang itu, Iya. udah berangkat. Dan mungkin ya ada cerita mungkin dari kakak kelas atau apanya. Aduh di sana gini. Jangan kalau menurut saya jangan langsung Iya. apa sih kayak terbrainwash dengan itu gitu loh. Kadang kan memang nggak selalu Hal yang positifnya positifnya aja, ya nggak selalu bagusnya. Dari hal negatifnya bisa kita pelajari juga. Iya Iya, benar betul. gitu. Jadi jangan katanya serem, katanya gini, jangan katanya. Justru kalian tuh harus proof itu, buktikan. alami. Iya, langsung alami. Itu karena belum tentu sialnya si A itu bakalan terjadi sama kita kan iya, gitu kan. benar. Siapa tahu kalian justru dapat yang banyak bagusnya gitu. Jadi Lebih jangan fortunanya lebih ke kita iya gitu ya. benar kan nggak tahu kan angkatan itu kalian dapat Iya, ini. betul. Jadi jangan mau terbrainwash sama cerita-cerita yang jelek. Dan kadang-kadang gini, Gitu. orang cerita itu jelek-jeleknya aja. Iya, benar. Lupa kalau ada baik-baiknya. Terlena ya. Terus yang diserap Serap itu adalah cuma jeleknya doang. Jadi takut iya, akhirnya. brainwashnya adalah yang ke negatif harusnya. Nah ini juga buat Sobat Binus yang nanti bakal balik nih dari Iya, seluruh iya, Nusantara. benar. Kan Mereka mau harus kita undang cerita. podcast juga Iya, ya. pasti. Jadi sampaikan, ceritakan pengalamannya, positif negatifnya Negatif. sampaikan semuanya Benar. gitu. Dan itu dia, pengalaman itu adalah Guru paling berharga. Iya, benar. Jadi kalau nggak pernah ngerasain jelek, mungkin nggak tahu rasanya bagus. Kayak nggak pernah sedih, nggak tahu seneng itu indah Iya, banget iya. kan gitu. Jadi harus lihat dari dua sisi. Balancing ya. Iya, balancing gitu ya, Sobat Binus. Jangan Iya. sampai Kalau Sobat Binus ketinggalan. tahun ini kan baru 6 yang lolos ya. Yang lolos untuk mengikuti apa istilahnya outbound apa sih? inbound. Inbound. PMM inbound. Inbound bukan yang di sini. Iya dia. Oh, mereka yang sering keluar. Inboundnya di sana. Inbound Iya, yang di sana mereka ya, sering inbound di sana. Outboundnya di sini. agak. Iya. Jadi Ya mereka gitu sudah lah. pertukaran. Ya sudah Iya. pertukaran ya. Ada 6 orang dan mungkin yang PMM 4 ini Harapannya lebih banyak lebih lah. banyak lagi harusnya. Iya. Iya, Melihat benar. dari yang sudah ada kegiatannya di intern di Stikes Binusada Betul. dan berkaca juga dari kegiatan kakak kelasnya yang sudah Yes. berlangsung sebelumnya. Iya. Karena sebelumnya mereka ada yang Ikut KM. KM juga Iya. dan katanya informasinya belakangan baru mereka dapat infonya sehingga ada yang mungkin terlambat. Padahal yang terlambat ini pun akhirnya lolos juga. Oh. Si Rizky itu padahal mereka dia iya. satu hari apa? iya, hari Hamin terakhir. satu. Iya, Satu, iya, Satu ternyata penutupan, lolos. dan akhirnya dia yang lolos. Dia Jadi lolos mungkin juga. sekiranya nanti ada informasi lagi tentang sosialisasi PMM 4 didengarkan dengan baik-baik supaya nanti bisa join. Iya, Betul, benar Sobat banget. Siapa tahu nanti satu kelas bisa pindah nanti. Tapi biasanya kesebar Iya, sih, iya, Pak. maksudnya keluar, Iya satu benar. kelas Pasti gitu ya. tersebar di seluruh disebar. Nusantara. Iya betul. Jadi keren banget sih sebenarnya bisa terpilih. Duh bener, saya envy sih kalau boleh jadi mahasiswa lagi. Mau jadi mahasiswa? Mau pasti. Jadi Daftar mahasiswa di lagi. jalur PMDK. Boleh nggak? Jalur PMDK Biar saya dan bisa jalur- dikirim gitu ke mana? Klik bit.ly bilang ada. Daftar jadi mahasiswa. Iya. Nah, terus pesan buat nih mahasiswa yang PMM di Stikes Binusada Bali. Oh, calon yang milih ya di Bina Ah, Usada. yang sedang berjalan. Yang sedang. Yang mana Yang nih? sedang Oh, berjalan. PMM yang sedang berjalan Kayaknya pesannya. kalau pesannya Bu Yogi banyak. Iya, budaya dulu deh. Biar saya bisa nyontek nih. Nanti siapin pesan buat yang akan ikut. Yang Oke. akan ikut. Ini yang sedang berjalan ya, Iya. terutama anak-anak praja dulu. Iya, anak asuhnya langsung ya. Iya, monggo logbooknya on time. Logbook itu wajib on time karena benar. mereka itu ada tugas, Oke. Pak. Mereka ada tugas, setiap minggu mereka akan melaporkan ke akun mereka masing-masing ke laman PMM. Jadi setiap minggu mereka upload logbook, kita approve. Dan setiap bulan kita akan rekap. Nah, kebetulan mereka kan dapat BBH ya, biaya bantuan Dia- hidup. Itu Bantuan biaya hidup ya, BBH ya. Jangan di-cut loh. Iya. bantuan biaya hidup. Jadi mereka akan kita ajukan untuk dapat yang termin kedua. Termin 1 udah semua dapat. Iya. Kalau Langsung. logbook mereka itu lengkap sampai bulan kedua, Itu atas yaitu ACC dosen MN iya, tadi ya. logbook ke-8 dan nggak boleh telat-telat.
gitu. Itu pesannya satu. Yang kedua, Banyak ya. banyak. 13. Saya melengkapinya. Iya, pesan yang kedua adalah justru disinilah kalian akan belajar kebinekaan, ya kan? Belajar toleransi, ya, meredam isu konflik dan kalian tuh sebagai apa ya, membawa misi perdamaian ke sini ya. Jadi tolong kalau ada yang berbeda gitu ya, boleh kalian berbeda pendapat tapi dengan cara yang elegan gitu, dengan cara yang bagus. Kalau mau gitu ya. Terus kalau ada hal-hal yang bertentangan mungkin dengan budayanya gitu ya, disinilah belajar untuk toleransi, menumbuhkan rasa toleransi supaya damai, apalagi selama PMM ini berlangsung. Gitu. Ya sobat Nusantara ya. Sobat Nusantara. Iya bener. Kita belum bilang tadi ya. Iya. Tapi itu untuk Praja dan Widya ya, untuk keduanya. Yang pesan kedua. Untuk pesan pertama itu logbook Praja, oke? Emang Widya kenapa juga dong. mereka? Kadang suka harus diingetin anak Praja. Iya, mahasiswa lah ya. Iya, mahasiswa lah ya. Dengan beberapa kegiatannya dan Kan sibuk. lancongnya juga banyak. Iya. Eksplorasinya banyak. Iya. Itu kayak tahap tumbuh kembang ya. Rasa ingin taunya tinggi. Bener. Jadi lagi suka explore. Suka explore kemana-mana ya. Iya bener. Karena mereka kan mereka juga kuliah kan, Pak. Jadi nggak cuma sekedar ikut MN aja. Bayangkan. Iya, kan tapi mereka yang kuliah. dilaporkan itu bukan hanya modul Nusantara. Iya. Gitu Sobat Binus. Jadi yang dilaporkan itu juga kegiatan akademik. Non akademik pun juga. Akademik, non akademik. Iya, jadi itu satu kegiatan utuh PMM yang di logbukan, yang dilaporkan di logbook. Iya, gitu. termasuk kalau mereka ada ikut kegiatan non akademik, mereka ikut kan ya? UKM. Iya benar. Iya. Mereka juga boleh loh, guys ya. Sobat Binus dan Sobat Nusantara. Jadi nggak cuma sekedar jadi mahasiswa pendatang aja ya, tapi mereka juga ngeblend nih, boleh ikut UKM gitu. Iya, dan itu semua dilaporkan per minggu kegiatan mereka apa gitu. Itu yang kita pantau ya. Pain aja mereka. Bahkan KRS-an juga. KRS-annya di sini. Yes, di sini. Oh, sesuai mata kuliah yang diambil berarti ya. Jadi di laman PMM di akun mereka tuh harusnya di awal perkuliahan, jadi di minggu pertama mereka harus selesaiin KRS dulu. KRS itu ada 2, KRS dari PT pengirim dan PT penerima. Karena kan bisa aja nih mereka tuh semester 3 20 SKS. Mereka tuh ngambil 10 SKS-nya di kita, di PT penerima. 4 SKS-nya modul Nusantara. Sisa 6 SKS di PT pengirim di tempatnya mereka boleh. Iya, kalau difasilitasi ya, kalau online gitu. Tergantung dari PT Iya. juga berarti ya, perguruan tingginya. Benar. Jadi seperti itu. Jadi makanya KRS dulu. Dan semua kegiatan mereka per minggunya itu terrecord di logbook. Jadi ada dokumentasi, ada fotonya, ada videonya. Video itu termasuk tugas nggak? Termasuk upload di sana. Tapi yang biasanya dokumentasi divideokan itu. adalah kegiatan MN-nya. Oh iya, yang Gitu, MN-nya. yes. Oke. Bu Yogi pesan? Dari saya apa ya yang saya lengkapi ya? Kayaknya udah banyak tadi Bu Dayu ya. Pesannya terutama ya itu tadi, keberagaman. Benar-benar saya sangat ingatkan gitu ya, karena kadang miskomunikasi dengan bahasa yang berbeda. Ini bahasanya mungkin cara bicaranya biasa, hai kau gitu kan. Satunya mungkin iya saya gitu kan, ya kan. Di Bali pun mungkin ada ya. Iya, mungkinnya kayak Buleleng dan Iya, ada beberapa ini Buleleng dan Badung kan lebih Badung Apalagi lagi beda provinsi. apalagi beda provinsi, makanya betul. jadi bahasanya mungkin kayak cicing gitu kok. Sorry. Kalau loh itu kan bahasa Bali ya kan. sih, benar. Cicing gitu bahasa Bali. Cicing dengan cicing gitu. Iya, cicing itu bahasa halus loh di Jawa, cicing. Oh iya. Iya kan? Iya, kalau kita di Bali kan cicing. Itu udah beda, ya kan? Oke, Gitu. betul, Jadi betul. perbedaan-perbedaan itu kita harus Iya, lebih bener kritis ya. ya, Bahasa daerah maksudnya. ya. Iya benar Ada yang gitu, dari serupa ya. intonasi, bahasa gitu. Jadi inilah kenapa PMM itu ada gitu. Jadi kita harus lebih kritis dan ya Tapi ada yang lucu. Anak Praja salah satunya. Jadi setiap permisi sugre. Permisi lagi Astaga. Wah, udah ini banget berarti ya. Itu top, itu 4 jempol nih. Belajarnya sama Tuge Nah, soalnya. iya benar, Madayuge. Walaupun nggak di mana, walaupun nggak di mana, Sugre. pada sugre. Ibu, jadi ibu. Jadi, ya, dosen FN-nya itu agak kikik. Ya. Semua disugrein. Ini kan seneng ya, maksudnya Iya. mereka belajar banyak hal gitu. Lucu Itu ya. sih keberagaman itu ya. Jadi jangan jangan cepat tersinggung. Ya itu karena benar. perbedaan. Jadi Iya. harus lebih saya sih berharapnya
Oh iya, membuka wawasan. Jadi saya sih berharapnya kalian nih anak-anak PMM yang kemarin kesini di tanggal berapa sih kita terima mereka? September kemarin ya? 4 September. 4 September ya. 4 September kemarin akan jadi orang yang berbeda di bulan Januari nanti gitu. Jadi jangan sampai kamu tuh jadi orang yang sama. Jauh-jauh ke Bali mempelajari bertualang gitu di modul Nusantara tapi nggak ada perubahan di diri kalian gitu. Jadi kalau saya sih harapnya secara personal value, kepribadian, pola pikir itu semuanya kemudian kemampuan toleransi itu benar-benar berkembang gitu. Jadilah orang yang lebih baik setelah dari Bali gitu sehingga kalian itu adalah orang promo SPG iya promotion girl dan promotion boynya kita gitu bahwa ini loh PMM 3 Bina Usada bisa merubah orang jadi lebih baik gitu maksudnya ya, lebih baik sehingga yang lain pun pasti kan akan jadi kepengen wah sekeren itu loh modul Nusantara di Bali itu sekeren itu gitu. Jadi orang yang baru yang lebih baik lagi itu sih. Sama pesannya belajar bahasa Bali ya. Iya kemarin ada yang belajar bahasa Bali aneh-aneh. Iya bahasa Balinya aneh-aneh coba Bu Dayu. Coba. Yang aneh-aneh coba. Nggak tahu. Ini dengan polosnya mereka bertanya. Itu artinya apa Ibu? Siapa yang ngajarin? Sobat Binus. Nggak tahu katanya banyak yang ngomong gitu. Iya mungkin bahasa pergaulan kan. Pergaulan iya makanya gitu. Jadi belajar bahasa Bali ya. Masa 1 semester di sini nggak tahu. Iya, betul, Cuma betul. tahu Om Swastiastu doang satu. Tapi ada yang sama nggih lagi. ada yang sudah belajar lagu Bali. Oh iya. Yang Siapa? mana? Lagunya Putri Cening Ayu? bukan. yang Bagus Wirata. yang Bagus viral Wirata. bukan. OAOE? Bukan. Cara bebek. Bukan. Iya, Gede mah. DJ Mahes. Apa? Dengan melompat di mereka Dan saya nggak tahu. roaming. jadi Oh mereka my God, lagunya saya itu. roaming. Oh iya sih karena di TikTok kan itu Iya, rame. viral banget. Oh lagi kan. viral. Enggak sih lagi tapi udah sempet. Udah. Waktu ini pas mereka Ibunya sini. ketinggalan. Aduh saya Iya. bukan punya TikTok. Saya bukan anak TikTok. Soal itu. Ya itu sih pesannya ya, belajar bahasa Bali supaya nanti pulang ya adalah yang ditoin. Jangan yang kasar-kasar. Benar. Tapi juga yang halus-halus. Iya. Jadi mereka nggak tahu ya. Jadi Iya. mau aja disuruh ngomong. Iya makanya gitu mau ya. aja. Jadi tanya ya jangan sampai kena dikerjain. Tolong Sobat Binus difilter ya Sobat Binus. Iya jangan dia muncul ya. Itu aja sih dari saya pesannya ya. Iya. Lanjut ke pesan ini untuk yang akan bergabung. Akan bergabung dari berbagai daerah Oh, Indonesia, iya benar. Nusantara Iya. supaya bisa bergabung di sini. Iya benar. Jadi kalian yang mau bergabung nonton podcast ini dulu deh. Ya kan. Jadi biar tahu gambarannya kayak gimana sih PMM 3 yang jadi PMM perdana di Bina Usada ya. Jadi seseru itu dan nanti lanjut nonton yang dari teman-temannya ya. Jadi pesan saya sih buat kalian ya jangan beli kucing dalam karung sih ya gitu. Jadi kalau mau tahu PMM itu kayak gimana di kampus mana, ya salah satunya dengan gini kan ya, Iya. dengan podcast terus lihat gimana publikasi-publikasinya di sosial media gitu. Jadi kalau kalian udah lihat itu kan it's the real gitu ya. Jadi itu buktinya. Jadi nggak cuma sekedar kata-kata bahwa ini bagus atau enggak gitu. Jadi seseru itu gitu. Jadi kita di Bina Usada sangat komit. Event ini yang pertama bahkan Iya, sejauh ini betul. sih di ini kan ada ya di logbook tuh kritik saran tuh semua selalu positif, Yes. nggak ada gitu, dia bagus seperti gitu. Jadi Sampai itu yang kamu baca kritik saran. iya makanya selalu baca apa Iya, ya selalu. kira-kira gitu. Bu Yogi selalu membaca. Jadi itu untuk perbaikan kita gitu. Meski pasti ada lah ya masukan mungkin terkait apa gitu, tapi tidak krusial sih sifatnya gitu. Jadi pesan saya yaitu kalau kalian mau tahu kayak gimana serunya, kalian bisa lihat di podcast ini, kemudian postingan-postingan di Instagram kita ya. Sehingga Follow juga Instagram iya, Raja dan Widya Mandala Kasih tahu sama dulu. Praja makanya ya Apa nama Instagram Widya. Widya Mandala? Widya Mandala apa ya? Gue kok lupa tiba-tiba. Widya_. Widya_Mandala ya. Coba dong.
Coba kalian searching aja Widya Mandala, belum centang biru sih tapi. Dari Bina Usadia tuh ada Widya Mandala, terus Praja Manggala ada PMM 3 Bina Usadia, itu yang gue hafal malah ya. Jadi PMM 3 Bina Usadia ada itu juga ya. ada. Itu selalu ya. kita posting ya, live streaming semuanya tuh di situ kalian bisa lihat. Jadi kita berusaha untuk memberikan kegiatan modul Nusantara yang pasti bermanfaat untuk kalian, nggak cuma sekedar pembelajaran ya, tapi juga pembelajaran hidup sih ya. Dalam banget. Dalam banget gitu. Biar kalian jadi lulusan yang siap pakai ya. Jadi belajar sambil melajah itu ya. Melalui sambil melajah ya, belajar sambil jalan-jalan. Itu pesan saya. Oke. Idem. Pilih Stikes Bina Usada. Pilih Stikes Bina Usada Bali. Masih dong. Belum waktunya. Mau jemput anak. Pilih Stikes Bina Usada Bali. Unggul dan terpercaya. Belum. Tolong nanti di-cut aja. Penting ya. Belum selesai. Oke. Nah, jadi kan Apa? ada nggak? Enggak, idem. Oh, sama. Idem sama. Iya, nanti bisa lihat seluruh aktivitas PMM 3 di Stikes Bina Usada Bali di PMM 3 Bina Usada Bali. Iya. Lalu per kelasnya juga di masing-masingnya ada Praja Manggala dan Widya Mandala. Widya Mandala, nanti kepoin di sana juga. Yes. Dan next PMM 4 kita punya surprise yang nggak sama, kan kita bilang tadi kita punya inovasi kan Budayu gitu. Jadi kalian akan berkesan banget deh. Seperti namanya bertukar sementara berkesan selamanya. bermakna. Iya, apa diganti ya? Bermakna selamanya. Aduh, gara-gara senyumnya Pak Pratnya saya jadi isi berkesan. berkesan. Ya, berkesan dan bermakna selamanya. Ditambah ya boleh ya. Ya nanti usul aja kalau jadi akan ada surprise di PMM 4. Jadi enggak sama banget itu enggak, tapi akan. Oh iya, ada lagi satu surprise. Kan selain muaranya kontribusi sosial nih, kita juga akan mempersiapkan acara perpisahan mereka. Oh iya, benar, di luar MN. Jadi di luar MM kita akan buat performance dari mereka. Okay. Ini kita akan mengemasnya. Inaugurasi gitu ya istilahnya. Iya, malam inaugurasi. Iya. Berkesan. Berkesan lagi. Kemarin penerimaannya dong itu juga berkesan loh. Mereka tulis di logbook itu. Iya, terharu banget. Merinding. Terharu banget iya mereka kan? Karena kok tiba-tiba kita bisa nyanyi itu iya. berbarengan terus karena kita konsepnya beda ya. Padahal salah konsep. Kok tiba-tiba ada musik? Padahal harusnya nggak ada musik tuh. Konsep Bapak. Iya. Tapi ternyata konsepnya yang agak berbeda dari kita itu ternyata surprise buat mereka itu, terharu dan senang banget. Nyanyi lagu Indonesia Pusaka butuh ya. Dan Anda nggak tahu judulnya. Indonesia. Iya, itu Indonesia Pusaka kan. Air beta. Iya, betul. Iya. Jadi mereka di logbook tulis nggak nyangka gitu. Karena kan tadinya nggak sebanyak itu ya, tiba-tiba masuk gitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dan ya merinding katanya mereka gitu. Itu openingnya aja gitu, dan nanti perpisahannya akan lebih. Aduh, pokoknya bertukar sementara nggak mau pulang selamanya. Loh, kok jadi gitu? Itu plesetan. Nggak mau pulang. Jadi saking nyamannya. Bahkan sudah ada yang ini ya, yang tanya-tanya kalau nurse di sini gimana? Iya bang, bener banget. Sampai ada. Mereka mau lanjut nurse. Mereka mau ada. Tahu nggak alasannya apa? Apa? Kok dosennya di sini asik-asik semua ya, muda-muda. Kalau dosen saya kok tua-tua ya Bu gitu. Saya nggak bohong loh, beneran. Loh iya, di sini dosennya emang muda-muda. Kayak saya gitu. Iya, kan Anda juga udah tua ya. Kan saya LO aja. Anda juga denger ya kan? Enggak. Emang berkilir ya. Ya karena memang kampus kita ini adalah kampus penggerak. Iya benar. Penggerak dalam hal bergerak terus. Aktif terus ya. Jadi benar itu. Jadi jangan kaget kalau ternyata nanti kita punya mahasiswa nurse dari Nias gitu ya. Dari Padang gitu, siapa tahu. Udah mulai nanya-nanya. Iya, dari Makassar, siapa tahu. Saking excitednya pengen kesini tuh, coba benar-benar nggak mau pulang. Tetap lanjut ya. Iya, benar-benar nggak mau pulang gitu. Iya, jadi Sobat Winners udah dengerin semua program yang sudah berjalan dan juga nanti surprise yang akan disiapkan di PMM yang keempat. Benar. Ya,
Yang keempat, sehingga nanti sebanyak-banyaknya nanti bisa bergabung bersama dengan Stikes Binanusa Bali di PMM yang keempat, angkatan yang keempat. Terus kalau tahun sebelumnya ada 500 lebih, bener ya? Iya. 400-an 400-an, hampir 500 yang mendaftar di Stikes Binanusa Bali. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi yang bisa mendaftar dan bisa 2 kali lipat ya. Iya. Tapi daya tampung kita kemarin tuh cuma 50. Tahun ini kayaknya Mudah-mudahan ya. Enggak tahu ya. udah diajuin Bu, koor kita nanti. Semoga. Ingat ada minor juga, ada mahasiswa Belanda juga datang ntar lo tolong. Dengan waktu yang sama ya. Dalam waktu yang sama. Semangat mahasiswa untuk Nusantara, para dosen mahasiswa MM. Belanda. Iya. Jadi kita bakal banyak ada dari tangan Dosen internasional, dosen Nusantara bersatu. Dosen Nusantara bener. Ya. Bakal banyak tamu kita nanti ya. Wow. Tapi Sobat Binus jangan khawatir, walaupun kita jadi dosen Nusantara, terus ada yang jadi dosen internasional, Sobat Binus tidak akan kami tinggalkan. Ya, tentu. Ya, Tentu jadi dong. jangan khawatir Sobat Binus, karena Sobat Binus adalah anak kandung kami. Iya. Ya pasti kami sayang. Pasti kita. Ya pasti kita Tentu dong. sayang. Iya, pasti kita prioritaskan. Ya, Oke, tentu. jangan khawatir. Justru kalian jadi nambah temen dari nasional dan internasional. Itu Teman, poinnya. nambah pengalaman juga bisa jadi buddy nanti ya. Betul. Bener. Iya Bahkan bener. yang Boleh di sini promosi nggak buat Badi Boleh, nanti? boleh. Bahkan yang di sini juga terdampak positif. Iya, Bahkan benar. yang nggak ikut jadi official Sobat Binusnya PMM, Nah. ataupun yang nggak ikut PMM, mereka juga ada dampak positif yang didapatkan. Iya kan, mereka Iya. juga belajar wawasan baru tentang Nusantara gitu. Iya, Jadi iya, benar. itu Benar. berdampak juga buat adik-adik Sobat Binus. Jadi jangan khawatir ketika ini banyak banget programnya gitu. Kalian tidak akan ditinggalkan. Asik. Tetap Kalian- diprioritaskan. iya, bener. Kalian Sarangnya boleh- ya, Sobat Binus. Sarangnya kalian boleh ikut jadi Badi, jadi sobat Binus. Sobat itu dapat Binus, nilai ya. kan, Iya, Pak. itu nilai plus. Oh, Benar. jangan dikira cuma geredak-geruduk nggak jelas ya. Tapi dapat nilai plus Iya, loh ya. Jadi Tapi dapat nilai tambah. pengalaman sih yang paling penting sih. Iya. Iya, dibandingkan nilai sebenarnya pengalaman sih. Jangan dianggap itu beban yang nggak penting ya. Justru itu pengalaman yang luar biasa. Coba deh ditanya Sobat Binusnya. Pasti mereka belajar banyak hal. Betul. Ya, terima kasih banyak untuk kedua dosen modul Nusantara PMM angkatan 3. Semoga nanti bertemu lagi di angkatan 4 ya. Semoga kita lolos lagi ya. Sudah review kemarin. Ya? Sudah di review. Sudah Sudah di review? sudah interview. Di review kan dari Review dan interview, ya. Sudah interview. Iya sudah. Sebentar Bu Shirley lagi. udah interview kemarin ya. Koordinator PD sudah maju. Doakan semoga lolos. Jadi tinggal nunggu hasil seleksi sih. Wow, nggak sabar nih Mudah-mudahan. nunggu hasilnya ya. Iya benar. Semoga Semoga nanti Tengkara, bisa goal. berjalan dengan Tengkara lancar. semua programnya berjalan. program modul Iya. Nusantara sudah disiapkan surprise ya, supaya bisa nanti cerita lagi berarti. Oh iya, undang lagi kami. Ada honornya kan di belakang. Udah dicatat. Tolong timnya. Timnya ini ya. ini nih wae. Lulu aja. Lu lagi. Ya. PMM 3 bertukar sementara bermakna selamanya. Stikes Binanusa Bali, Unggul dan terpercaya.